Selamat siang, bertemu lagi dengan Bananas Apple Family. Wow, udah lama ya, sekitar 2 mingguan Bananas Apple Family nggak upload video nih. Maaf ya teman-teman, karena sedikit sibuk. Oh ya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan komen. Kali ini Bananas Apple Family bersama Triple C mau share video lagi ziarah ke makam Engkong Triple C meninggal pada saat COVID-19 teman-teman. Wah, kami sedih sekali saat itu karena Engkong tidak mengalami sakit apapun. Karena paniknya saat itu, jadi Engkong minum obat-obatan teman-teman, takut tertular COVID-19. Sebenarnya Engkong tuh nggak sakit apa-apa. Setelah beberapa hari di rumah, Engkong diantar ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu sekitar 2-3 hari kemudian Engkong berpulang teman-teman. Hari ini kami mengunjungi makam Engkong. Kami bersembahyang, berdoa, mengikuti tradisi dan agamanya Engkong teman-teman. Semoga Engkong di sana bahagia. Dalam budaya masyarakat Tionghoa, ziarah kubur ini disebut juga tradisi Cengbeng teman-teman, atau sembahyang kubur untuk para leluhur yang sudah mendahului. Nah, tradisi ini merupakan perwujudan sikap masyarakat Tionghoa yang sangat mencintai dan menghormati leluhurnya. Lalu, apa tradisi ini dan bagaimana sejarahnya? Kita ceritain ya. Tradisi Cengbeng atau dikenal juga dengan Festival Qingming ini diperkirakan bermula sejak zaman Kekaisaran Xuanzang, pendiri dinasti Ming. Zhang saat itu berasal dari keluarga yang sangat miskin teman-teman. Karena itu, ketika membesarkan dan mendidik Yu Xuanzang, orang tuanya meminta bantuan kepada sebuah kuil. Nah, saat beranjak dewasa, Su Yuanzhang memutuskan untuk bergabung dengan pemberontakan Sorban Merah, sebuah kelompok pemberontakan anti dinasti Yuan atau Mongol. Pasti udah tahu semua ya tentang bangsa Mongol. Nah, karena ketangkasannya ini, dalam waktu singkat ia berhasil mendapatkan posisi penting dalam kelompok tersebut. Kemudian ia berhasil menaklukkan dinasti Yuan dan berhasil jadi kaisar teman-teman. Setelah itu, Su Yuanzhang kembali ke desanya untuk menjumpai dengan kedua orang tua. Sesampai di desa, ternyata orang tuanya telah meninggal dunia dan keberadaan makamnya nggak diketahui. Saking sedihnya, Su Yuanzhang memberi titah kepada seluruh rakyatnya untuk melakukan ziarah dan membersihkan makam leluhur mereka masing-masing supaya mereka semua ingat dengan leluhurnya teman-teman. Selain itu, ia juga memerintahkan rakyat untuk menaruh kertas kuning di atas masing-masing makam sebagai tanda makam telah dibersihkan teman-teman. Setelah semua rakyat selesai berziarah, Kaisar memeriksa makam-makam yang ada di desa dan menemukan makam-makam yang belum dibersihkan. Kemudian diberi tanda. Kaisar pun berziarah ke makam-makam tersebut dan berasumsi bahwa di antara makam-makam tersebut merupakan makam orang tua, sanak keluarga, dan leluhurnya teman-teman. Nah, itu ya sedikit sejarah tentang tradisi Cengbeng teman-teman. Selain mengenang dan memuliakan para leluhur yang sudah tiada, tradisi Cengbeng juga digunakan sebagai sarana berkumpulnya sanak saudara serta keturunan teman-teman. Meskipun sekarang sudah berbeda agama dan keyakinan, bukanlah menjadi penghalang untuk tetap berkumpul dan bersatu teman-teman. Ziarah kubur kali ini dimulai dengan menyalakan dupa, kemudian berdoa dan menaburkan bunga-bunga teman-teman. Biasanya kami juga membawa makanan atau minuman kesukaannya Engkong.
itu tadi sedikit cerita tentang sejarah Qingming ya teman-teman. Sekarang kakak mau cerita nih tentang bentuk, makna, serta gaya arsitektur dari makam Cina teman-teman. Coba kalian lihat, coba kalian perhatikan dari tadi. Kenapa ya makam orang Tionghoa itu ukurannya besar-besar teman-teman? Ada yang tahu nggak? Apa fakta-fakta menarik seputar makam Tionghoa? Makam Tionghoa biasanya dapat dengan mudah diketahui dari gaya arsitekturnya yang khas teman-teman. Cirinya memiliki gundukan tanah yang agak tinggi berukuran besar, kemudian di depannya itu ada meja persembahan. Di depan nisannya ya ada tonggak Dewa Bumi sebagai penjaga di sebelah kiri makam, dan nisan yang disebut dengan bongpai bertuliskan kanji Cina teman-teman. Kemudian untuk besar atau kecilnya makam itu ditentukan oleh status. Besarnya makam Tionghoa itu biasanya mencerminkan status yang dimakamkan. Semakin besar makam, maka semakin tinggi status yang dimakamkan tersebut teman-teman. Karena bagian makam Cina dapat dibagi menjadi 8 komponen teman-teman. Nanti gambarnya kak share ya. Bagian satu itu merupakan mugi atau bukit makam. Mugi merupakan tempat untuk meletakkan peti jenazah dan berbentuk seperti gundukan bukit. Nah, menurut ahli Feng Shui biasanya menyebutnya sebagai karapas kura-kura. Setiap cendeung, rumput yang tumbuh di bagian ini dicabut lalu ditabur kertas perak dan emas sebagai pertanda makam sudah selesai dibersihkan. Bagian kedua, Muan Qian Kau merupakan tembok atau pembatas dalam yang mengelilingi bukit makam. Bagian ketiga, Muan Hokau atau Muceng merupakan tembok atau pembatas luar yang melapisi Muan Qian Kau. Muceng ini dibuat berdasarkan kepercayaan bahwa dunia manusia dan dunia arwah itu memiliki pembatas. Ruang celah ini diisi dengan tanah. Namun pada kubur modern saat ini, bagian ini tidak lagi dipakai teman-teman. Bagian keempat, bongpai atau mubei merupakan batu nisan makam. Nah, mengenai apa saja ukiran atau tulisan yang terdapat pada bongpai sudah dijelaskan ya di atas. Ini merupakan bagian terpenting dari makam karena menyangkut identitas almarhum, biasanya pasangan suami istri. Bagi suami atau istri yang masih hidup, namanya harus ditulis dengan tinta warna merah yang menandakan masih hidup. Bagian kelima merupakan altar. Altar terletak tepat di depan bongpai dan difungsikan sebagai tempat menaruh persembahan seperti makanan, buah-buahan, hiu, lilin, bunga, dan sebagainya. Altar kubur terbuat dari batu yang biasanya menyatu dengan komplek makam. Bagian keenam, kushou mushu merupakan lekukan tangan, tembok yang mengelilingi atau terdapat bagian depan di batu nisan. Bagian ini melambangkan anak cucu keturunan dari almarhum. Ahli Feng Shui pasti tidak akan melewatkan bagian ini ketika sedang memeriksa sebuah makam. Jika terdapat retakan kecil saja, pasti akan segera disarankan untuk diperbaiki teman-teman. Bagian ketujuh, altar untuk Tudigong Houtu atau Dewa Bumi. Altar kecil untuk Tudigong terletak di samping kanan di depan makam. Biasanya bertuliskan asal kota leluhur dari almarhum. Bagian ke-8 merupakan tempat bakar kertas sembahyang. Terletak di samping kiri makam atau di bagian belakang makam. Dibuat sepasang masing-masing satu di setiap sudut sisi belakang. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa uang yang digunakan saat pembakaran itu akan digunakan di akhirat, sehingga saat bersyarah mereka biasanya akan mengirimkan uang doa kepada almarhum.
Sebelum ziarah ke makam engkong, biasanya sembahyang dulu nih di rumah teman-teman. Seperti apa caranya, bagaimana, dan apa maknanya, di video selanjutnya akan kakak jelaskan. Terima kasih ya buat yang sudah menonton, subscribe, like, dan komen. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian. Dadah! Karena setelah selesai ziarah, Triple C nonton nih teman-teman, nonton Avatar. Sudah dulu ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga semua sehat selalu. Selamat siang, bertemu lagi sama aku. Aku lagi mau lihat film Avatar. Ya, yang Avatarnya yang ke-1, yang kedua. Ayo, ada yang ke-1 itu. Avatar itu main terus langsung main ke Hippo. Terima kasih. Ayo. Fit.
korban no, untuk acaranya mereka ibu-ibu. Yeah.